Ya, halo anak didik kami semuanya. Kita kembali belajar masih dalam topik lingkaran ya. Bapak harap anak didik kami semuanya memperhatikan dan menonton video ini nantinya ya. Jadi anak didik kami semua, ini kita membahas tentang kedudukan ya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi kalau dia ada garis dengan lingkaran, itu ada 3 kemungkinan kedudukan. Yang pertama anak didik kami adalah garisnya memotong lingkaran di 2 titik ya, memotong di 2 titik, yang kemudian menyinggung ya, atau memotong di 1 titik, menyenggol di 1 titik ya, menyinggung. Lalu yang kemudian tidak menyinggung dan tidak memotong seperti garis ini ya. Anak didik kami nanti dalam hubungan yang namanya 2 titik 1 titik dan tidak menyentuh, maka itu nanti kita kembali ke pelajaran persamaan kuadrat waktu kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, ya kan? Kita ada yang namanya diskriminan ya, di mana diskriminan nanti adalah B kuadrat kurang 4 AC ya, itu rumusnya. Dan ini perlu, nanti rumus ini perlu digunakan untuk mencari hubungan antara garis dengan lingkaran. Jadi nanti anak didik kami langkahnya adalah seperti berikut ya. Langkah pertama, kita substitusi dulu garis pada persamaan lingkaran. Artinya Y garis dianggap sama dengan Y lingkaran. Kita substitusi ya, karena memang pada saat ini Y garis dan Y lingkaran itu sama. Mereka bersekutu di sini ya, dan juga di sini, atau juga di sini gitu ya. Jadi kita lihat, jika nanti lalu setelah kamu substitusi Y garis pada Y lingkaran, nanti arahkan dia ke persamaan kuadrat ya, seperti tadi. Lalu nanti kita lihat apakah dia memiliki 2 akar, apakah 1 akar atau tidak memiliki akar. Jika dia memotong di 2 titik, bisa kita lihat dari diskriminannya pasti lebih besar dari 0. D ini dibaca diskriminannya, atau diskriminan B kuadrat kurang 4AC ya, harus lebih besar dari 0 jika memotong 2 titik atau memiliki 2 akar persekutuan. Diskriminan sama dengan 0, maka nanti dia menyinggung atau hanya memiliki 1 akar persekutuan ya. Jika dia diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung atau tidak memiliki akar persekutuan ya. Oke, jadi kalau memotong 2 titik itu artinya memiliki 2 akar persekutuan atau diskriminannya lebih besar dari 0 ya. Oke, lalu kita lanjut anak didik kami. Yang kemudian adalah, saya coba Bapak buat contohnya seperti ini. Ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y tambah 2 sama dengan 0. Ada garis Y sama dengan X tambah 2. Coba kita lihat kedudukan antara lingkaran dengan garis. Langkah pertama, garis Y garis disubstitusi terhadap Y daripada lingkaran ya. Ini salah ya, ini bukan YP ya, tapi Y lingkaran ya. Oke, jadi ini namanya Y lingkaran ya. Ada namanya Y lingkaran. Jadi kita substitusi. Jadi Y-nya, Y lingkaran ini kita lingkari dulu, Y lingkaran ya. Y lingkaran bisalah kita lingkari. Lalu ini pun Y lingkaran, ya kan? Kita gantilah Y lingkaran itu dengan Y garis, di mana Y garis adalah X tambah 2. Ayo kita ganti X kuadrat tadi ya. Ayo Y lingkaran ganti menjadi apa? Y garis atau X tambah 2 kurang 4X tambah dengan 6 kali, yuk Y lingkaran tadi diganti menjadi X tambah 2, lalu tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Ayo kita jabarkan X kuadrat. Ini kan dijabarkan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Bapak harap kamu tahu dari mana 4X ini. Itu kan di pertemuan pertama sudah kita pelajari ya. Oke, kan harus ada lagi 2 kali 2 kali X ya. Jadi ini 2X-nya ini kali 2 hasilnya jadi 4X ya. Bapak harap kamu ulangi ya. Oke, jadi penjabaran X tambah 2 kuadrat yang ini ya, anak kami, X kuadrat tambah 4X tambah 4. Lalu lanjut 4 kurang 4X. 6 kali X 6X, 6 kali 2 12 tambah dengan 2 sama dengan 0 ya. Ayo kita rapikan. X kuadrat ditambahkan jadi 2X kuadrat, 4X dikurang 4X mati ya. 4X dengan minus 4X mati, berarti tinggal 6X ya kan. Ayo yang tidak ada X-nya atau konstantanya, 4 tambah 12 16 tambah 2 8 18 ya, sama dengan 0. Coba sama-sama dibagi 2, ini masih bisa sama-sama dibagi 2 biar lebih sederhana ya kan. Bagi 2 jadi tinggal 1, 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. Jadi sekarang sudah dia ke persamaan kuadrat ya. Jadi di sini A-nya 1.
B-nya 3, C-nya 9 ya. Kalau tidak ada koefisien berarti kan 1 ya. Oke, ayo kita masukkan ke rumus diskriminan. Tadi rumus diskriminan, mudah-mudahan masih ingat ya. Adalah B kuadrat dikurang 4 AC. Ya, coba diingat ya, biar Bapak balikkan halamannya. B kuadrat kurang 4 AC ya. B kuadrat kurang 4 AC ya. Diingat ya. Oke, lalu kita mainkan rumusnya. Rumusnya tadi adalah B kuadrat 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya tadi 1 karena tidak ada koefisien berarti 1 ya. 1 tidak ditulis koefisien berarti 1. Berarti C-nya 9, berarti B kuadrat kurang 4AC ya. 9 3 kuadrat 9 minus 4 kali 1 kali 9 minus 36. 9 kurang 36 minus 27. Jadi anak didik kami karena hasilnya negatif, kan negatif itu artinya lebih kecil dari 0 ya. Oke, berarti diskriminannya lebih kecil dari 0. Tadi kita lihat jika diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti mereka statusnya bagaimana? Tidak menyinggung dan juga tidak memotong atau tidak memiliki titik persekutuan, gitu ya. Kira-kira gambarnya berarti nanti seperti ini. Oke, anak didik kami. Jadi nanti di tugasnya adalah ya, ini Bapak buat ini tugasnya. Jadi harus ditonton ya video ini. Ya, ini nanti ya. Coba ada soal x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 3 kurang 16 sama dengan 0. Dengan garis y sama dengan x tambah 1. Coba kamu tentukan bagaimana kedudukannya. Ya. Oke, ini soal yang nomor 1 ya. Ini soal nomor 1. Lalu kita lanjut lagi anak didik kami, yaitu tentang soal yang lebih menantang ya. Sengaja Bapak buat ini supaya tingkat pemahaman kamu dengan berbagai permasalahan yang lebih sulit ya meningkat gitu ya. Coba kita bahas soal yang berikut. Katanya dia seperti ini soalnya ya. Jika garis y sama dengan mx tambah 5, ada m-nya, variabel baru ya selain x dan y, memotong lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Di dua titik yang berbeda, tentukan nilai daripada m. Ayo kita jawab anak didik kami. Jadi langkah pertama tadi adalah yang namanya y garis, ini y garis ya. Masukkan terhadap y lingkaran. Nah, jadi nanti kita ganti y lingkaran ya. Y garis tadi apa? Isinya adalah mx tambah 5. Berarti y lingkaran kita ganti menjadi mx tambah 5. Oke, berarti yang diganti y-nya saja ya. Y-nya diganti, kuadratnya nanti tetap ya. Berarti kita ganti y-nya ini berarti jadi x kuadrat. Y-nya diganti jadi mx tambah 5 kuadrat. Ya, sama dengan 16 gitu ya. Kita jabarkan x kuadrat gitu ya. Lalu ini kita kuadratkan